Ya, shalom semua. Selamat pagi. Selamat siang yang di bagian timur. Puji Tuhan, kita boleh belajar hari ini. Tema kita, apa yang harus kita kerjakan setelah kita bertobat? Bisa dengar jelas semua suara saya ya? Apa yang harus kita kerjakan setelah kita bertobat? Kita mulai baca di Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Kita lihat ayat ini. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Jadi setelah kita bertobat, meninggalkan hidup lama kita, maka ada satu yang Tuhan minta dari kita. Dan konsepnya sangat sederhana. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini arti pertobatan kita, yaitu saudara dan saya mengambil, memutuskan, menerima, melibatkan, mengajak Tuhan Yesus ada di hidup kita, berjalan bersama dengan Dia, mengikuti semua keinginannya. Nah, itu tanda pertobatan kita, telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, ini dia, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Anak-anak saya yang saya kasih, nanti kalau kalian bebas, ya, ingat lakukan ini. Hidup kita harus tetap ada di dalam Yesus. Ayo semua warga binaan, ambil keputusan. Ya, ini harus tegas. Semua warga binaan harus ambil keputusan. Sebab ada kalimat yang tidak baik yang muncul. Ya, dan ini sudah hal umum. Apa kalimatnya? Yang ada hampir di semua kehidupan warga binaan. Ya, paling lama seminggu, nanti kan balik lagi. Maaf. Ayo semua kita mengambil keputusan untuk menghancurkan, untuk mematahkan rantai itu. Setuju ya? Ya harus. Dan itu memang menyedihkan. Tidak sedikit di antara kita setelah bebas, nggak lama masuk lagi. Dan itu sungguh-sungguh menyedihkan. Maka itu kalau hari ini kita dipilihkan tema, setelah kita bertobat, kita itu ngapain? Maka kutuk ini, kalimat ini harus dihancurkan. Harus dipatahkan. Apalagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus. Tidak boleh balik lagi. Bahkan ambillah keputusan. Katakan kepada diri sendiri, kalau aku bebas, aku tidak akan mau balik ke tempat yang seperti ini lagi. Maka Tuhan menolong saudara. Ya. AYT. Ya. AYT. Naik lagi Filipus. Ya. Jadi, karena kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Apalagi kalau kita memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan, hiduplah terus dalam Dia. PS. Saudara-saudara sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Sebab itu hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia. TSI. Karena kalian masing-masing sudah menerima Kristus Yesus sebagai penguasamu. Wah, TSI-nya jelas. Saya ulangi. Karena kalian masing-masing sudah menerima Kristus Yesus sebagai penguasamu. Teruslah hidup bersatu
dengan dia. Luar biasa. Ya, Evaya, sebagaimana saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, demikian juga percayakanlah setiap persoalan saudara sehari-hari kepada Yesus. Hiduplah dalam persekutuan dengan Dia. Nah, dengan melihat beberapa terjemahan ini, kita makin jelas. Setelah kita bertobat, harus ngapain? Jadi menurut ayat 6 Kolose 2, setelah saudara dan saya mengaku percaya kepada Yesus dan kita jadikan Dia Tuhan atau penguasa atas hidup kita, nggak banyak permintaan Tuhan. Satu aja, yaitu kita harus tetap hidup di dalam Dia. Hidup bersekutu dengan Dia. Hidup melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan atas kita. Ya, ini saya mau tanya, uji tatangkalan. Saudara, dari mana itu saya cari ya? Oke. Ayat 7. Ayat 7 sekarang. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara perhatikan permintaan Bapa di surga setelah kita bertobat menerima Yesus. Ayo kita bongkar setiap ada kata hendaklah. Berarti itu permintaan Tuhan. Satu, hendaklah saudara dan saya berakar di dalam Dia. Tujuan akar adalah dua. Satu, makin kuat akar itu mencengkeram tanah itu, berarti pohon itu makin teguh, kokoh berdiri. Nggak gampang roboh ketika ada angin badai sebesar apa. Jadi lagi sekali saya katakan, kalau ada di antara kita masih percaya mitos itu, bahwa kalau kita sudah bebas jadi warga binaan, jangan terima pendapat, paling seminggu balik lagi. Tolak itu. Kalau kita berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus, maka akar itu kokoh menopang pohon itu. Fungsi akar yang kedua, untuk dapat makanan. Ya, pohon tanpa akar nggak mungkin hidup. Nah, jadi kalau Tuhan minta kita berakar dalam Dia, di samping kita tetap kokoh berdiri, juga kita bisa dapat makanan sehingga pohon itu hidup. Yang kedua, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Makin kokoh, makin kuat dalam iman kita mempercayai Tuhan kita. Yang ketiga, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mengapa harus melimpah dengan syukur? Sebab setelah kita bertobat, ingat hal ini, setan tidak pernah rela melepaskan kita yang pernah jadi budaknya, yang pernah jadi alatnya. Ingat, setan tidak pernah nyerah kalah. Mereka berusaha untuk balik merebut kita. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, yang tidak enak, situasi yang menekan, keadaan yang sangat rumit, saudara, ini hal yang perlu kita lakukan. Selalu melimpah dengan syukur. Jadi setelah kita bertobat, jangan saudara punya konsep, oh semuanya aman, oh semuanya beres, waduh hidup jadi mudah. Jauhkan konsep itu. Justru tantangan setelah kita bertobat jauh lebih besar badai dan anginnya daripada sebelum kita meninggalkan hidup lama itu. Ingat ini. Saya ulangi, setelah kita bertobat justru tantangannya jauh lebih berat.
Anginnya lebih besar daripada sebelumnya. Nah, untuk itu kita harus hati-hati. TSI, jadikanlah dia dasar hidupmu seperti pohon berakar kuat di dalam tanah. Teruslah percaya penuh kepadanya tanpa goyah seperti yang diajarkan kepada kalian. Dan ingatlah untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Oke, ayatnya dulu. Ayatnya saya baca yang ada di Facebook ini. Berakar dan bangunlah dirimu di dalam Dia. Teguhkanlah imanmu sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan melimpahlah dengan ucapan syukur. BIS. Dan berakar di dalam Dia. Hendaklah kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Hendaklah kalian makin percaya kepada Kristus. Menurut apa yang sudah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu meluap-luap dengan ucapan terima kasih. Nah, saudara, inilah dua ayat yang paling jelas dan yang paling mudah untuk kita lakukan setelah kita bertobat. Simpan hidup ini di dalam Yesus. Letakkan hidup ini di dalam Yesus. Biarlah akar iman kita, fondasi hidup kita ada di dalam Yesus. Nah, lakukan itu. Maka kita percaya kalau kita hidup melakukan yang tertulis ini, hidup ini pasti aman. Ya, Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Hati-hati, ya ini yang penting. Saya ulangi lagi, setelah kita bertobat, hidup tidak akan mulus. Bahkan setelah kita bertobat, tantangan dan badainya bisa-bisa lebih besar. Maka itu Kolose 2 ayat 6 dan 7 tadi harus jadi bagian kita. Nah, lihat ini. Lukas 4:13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur daripada Yesus. Nah, mendengar iblis mundur daripada Yesus setelah dia berusaha menghancurkan, menjatuhkan iman Yesus, kedengarannya bagus. Iblis mundur. Tapi lihat kalimat berikutnya. Dia bukan mundur untuk seterusnya. Dan menunggu waktu yang baik. Kurang ajar enggak? Ayo kita mikir. Kalau kepada Tuhan Yesus. Dengar ya. Kalau kepada Tuhan Yesus. Si setan berani sekurang ajar itu. Tidak pernah merelakan 100% Yesus untuk enggak dijatuhkan lagi. Ingat, kalau kepada Tuhan Yesus setan berani sekurang ajar itu. Bayangkan, apalagi kepada kita ini. Yang masih terdiri darah dan daging ini. Jangan anggap enteng saudara. Mereka akan balik lagi. Maka itu saya berkata berkali-kali. Setelah kita meninggalkan hidup yang lama. Masuk dalam pertobatan. Dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa atas hidup kita. Dan kita memutuskan untuk tetap tinggal dalam Dia. Mengikuti semua yang Dia inginkan. Jangan anggap enteng. Si jahat itu selalu ngincar kita. Untuk sesekali bisa menjatuhkan kita. Ingat ya, kepada Tuhan Yesus saja mereka berani seperti itu. Ayat. Setelah iblis selesai mencobai Yesus, ia pergi meninggalkannya. Nah ini kan bagus bukan? Pergi mundur meninggalkan. Nah gak enaknya. Dan menunggu kesempatan yang lain. Wih, ngeri sekali. BS. Setelah iblis selesai mencobai Yesus dengan segala macam cara. Hati-hati. Saya ulangi, BS, setelah iblis selesai mencobai Yesus
dengan segala macam cara. Ia meninggalkan Yesus dan menunggu waktu yang baik. Ngeri saudara, maka hati-hati. TSI. Sesudah iblis selesai mencobai Yesus dengan berbagai cara, dia pun pergi meninggalkannya dan menunggu kesempatan lain. Nah, ini dari Facebook saya ada yang kirim VMD-nya, saya baca ya. Sesudah itu iblis berhenti mencobainya dengan berbagai cara dan menunggu sampai ada kesempatan yang lebih baik. VMD-nya ini. Saudara bayangkan, ayo kita berhati-hati dalam tantangan hidup setelah kita bertobat. Arya Hadi, Papa lupa nak kamu siapa, salam balik. Ngerti ya? Nah, maka itu jangan kita anggap enteng. Kita ambil contoh Petrus. Ya. Dalam Lukas pasal 5, nggak usah dibuka. Hari itu pertama kali Simon, masih nama Simon, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Simon. Dan mengalami mujizat. Semalam-malaman mereka nggak dapat ikan. Semalam-malaman. Ada yang tambahkan komen dari Nabiri. Diintai untuk diserang. Hati-hati. Dan pagi itu Tuhan Yesus perlu fasilitas untuk mengajar. Ya, pagi itu Tuhan Yesus perlu fasilitas untuk mengajar. Nah, ada dua perahu. Nah, dia pilih salah satu dan kebetulan dipilih perahunya Simon. Begitu selesai menggunakan fasilitas itu, Tuhan Yesus tahu, oh pemilik perahu ini nggak dapat ikan semalam-malaman. Nah, memang betul. Lalu ada perintah dan Simon melakukannya tanpa dia sadari. Ternyata perintah yang dia lakukan itu mendatangkan ikan yang banyak sekali. Hari itu dia menyerahkan diri. Dia bilang, aku akan ikut engkau guru. Dan masih ingat, lalu dua hal dilakukan Tuhan Yesus. Satu, dia merubah nama Simon menjadi Petrus atau Petra, batu karang. Kedua, Tuhan Yesus merubah julukannya. Mulai hari ini, engkau bukan penjala ikan, tapi engkau penjala manusia. Hidupnya berubah. Luar biasa. Nah, sejak hari itu Simon yang diganti Petrus ikut Yesus. Bahkan dalam perjalanannya, dari Las Vegas hadir, puji Tuhan, Sydney hadir, ya. Dalam perjalanannya, ternyata Petrus menjadi satu-satunya murid Yesus yang mengalami semua mujizat yang Yesus buat. Dengarkan ini. Satu-satunya murid yang mengalami semua mujizat yang Yesus pernah lakukan. Itu cuma Petrus. Yang lain tidak pernah. Apa yang lain gak pernah? Jalan di atas air. Siapa yang pernah jalan di atas air selain Petrus? Mertuanya disembuhkan. Petrus. Dia potong telinga Malkus. Yesus tempelkan lagi, mujizat terjadi. Saudara, tapi menyedihkan. Di Yohanes 21 tercatat Petrus kembali ke hidup yang lama. Apakah berdosa kembali menangkap ikan? Tidak. Karena itu bukan mencuri, bukan membunuh, bukan berzina, bukan berjudi, bukan mabuk. Kembali menangkap ikan. Nggak ada salahnya. Tapi itu menunjukkan kekecewaan Petrus. Karena dia, guruku mati. Katanya mau mendirikan kerajaan bagi Israel. Wih. Gembala hebat dari Kejaksaan. Shalom Pak Gembala Bung Kana.
Mati ternyata dia. Berarti aku nggak jadi Perdana Menteri nanti. Nah dia kecewa. Nah pertanyaannya. Kok Petrus masih bisa kembali ke menangkap ikan? Padahal di Lukas 5 kan sudah janji. Guru aku tinggalkan semua. Dan mengikut engkau. Maka itu Tuhan Yesus berkata, namamu sekarang Petrus, Petra. Dan kamu bukan penjala ikan tapi penjala manusia. Nah memang gak ada ayatnya. Tapi kita percaya. Rupanya. Waktu Simon sudah berjanji mengikut Yesus. Lihat mujizat itu. Rupanya. Kemungkinannya. Perahu dan jalannya gak dikasih orang atau gak dijual. Rupanya perahu dan jalannya masih disimpan. Nah ini loh bahayanya. Izinkan saya mengatakan kepada semua kita yang pernah terlibat dalam semua jenis dosa apa saja. Contoh, siapa yang pernah terikat perjudian dan sudah meninggalkan tapi masih simpan. Wih, mungkin saudara masih punya dadu-dadu yang dari apa, batu yang mahal. Ya, atau saudara masih punya kartu-kartu atau apa saja lah. Pokoknya urusan dengan judi. Karena waktu saudara masih main itu, ini barang mahal-mahal. Hati-hati loh. Jangan simpan itu. Ya, apa saja. Narkoba, alat-alatnya masih disimpan, hati-hati. Ya, kemabukan, saya heran saudara. Melihat botol-botol minuman itu ya, kok orang bisa membuat botolnya bagus-bagus bukan? Nah hati-hati yang masih simpan barang-barang itu. Yang pernah terlibat pornografi dan semua macam jenis dosa. Jangan sekali-kali saudara menyimpan itu. Apalagi istilah kerennya, jadi souvenir, awas kamu. Nah gara-gara si Simon ini masih menyimpan perahu dan jalannya. Lagi maaf, ayatnya gak ada. Ya cuma itu perkiraan saya saja. Karena dari mana dia kok bisa balik lagi? Nah pasti masih simpan. Jadi kalau kita sudah putus dengan segala macam jenis dosa. Barang pernak-perniknya. Ya barang-barang yang ada hubungannya dengan dosa-dosa itu lebih baik buang jauh-jauh dari kita. Karena apa yang terjadi dengan Simon Petrus. Itu bisa terjadi dengan kita. Lagi sekali. Antara kita dengan Petrus nggak beda jauh. Tetap manusia. Yang punya kelemahan yang sama. Bukankah kita hamba Tuhan sehebat apapun. Pasti bisa kecewa bukan? Bisa ngalami keterpurukan? Bisa. Ini tadi pagi jam 5:30. Saya dapat berita yang menyedihkan. Teman baik kami. Hamba Tuhan. Hanya punya 2 anak. Perempuan. Sejak anak itu masih kecil kami sudah tinggal sama-sama. Saudara waktu Covid 2021. Anak pertamanya meninggal. Aduh sedih sekali. Ternyata 5 hari yang lalu. Anak keduanya meninggal. Melahirkan bayi kembar. Nggak tahu kesalahannya di mana. Mamanya meninggal. Bayinya meninggal. Itu 5 hari yang lalu. Tadi pagi. Mamanya. Umur 95 tahun. Meninggal memang usia tua itu. Aduh waktu saya dengar berita itu. Saya nggak berani telepon. Sampai sekarang saya belum berani telepon. Mau ngomong apa? Dalam 5 hari. 4 orang yang dikasihnya Tuhan panggil. Kita nggak perlu tanya kenapa, bukan urusan kita. Tapi yang saya mau ceritakan, ada hal-hal yang membuat kita bisa terpuruk. Kita manusia. Nah, ketika Petrus ini terpuruk, karena dia kecewa, dia menyesal Yesusnya mati. Kembali ke hidup yang lama. Lagi sekali saya katakan. Menjala ikan, menangkap ikan itu enggak dosa.
Tapi yang jadi salah karena Petrus pernah berjanji. Maka itu masih ingat ya, perjumpaan pertama setelah Yesus bangkit. Ini perjumpaan pertama. Yaitu di Danau Galilea. Yohanes pasal 21. Wih, cara Tuhan Yesus menegur saudara kita Petrus ini halus sekali. Wih, tapi templakannya. Baca baik-baik Yohanes 21. Simon. Loh, kok jadi Simon lagi? Saya ngerti nggak artinya? Tuhan Yesus pertama kali jumpa Petrus setelah kebangkitan. Yaitu di pinggir Danau Galilea itu. Simon. Ini teguran yang halus tapi fatal. Berarti Tuhan Yesus mengingatkan Petrus. Kalau kamu kembali menangkap ikan, maka balik lagi kamu itu Simon, bukan Petrus. Teguran bukan? Tapi lihat cara Tuhan Yesus. Sangat manis sekali. Apakah engkau mengasihi aku? Wah, itu menusuk hati Petrus. Sudah dipanggil Simon. Ditanya apakah engkau mengasihi aku? Wah, jawabannya juga bingung. Kalau berkata aku tetap mengasihi engkau, lah kenapa kamu kembali ke hidup yang lama? Saudara ingat, inilah cara Tuhan menegur kita dalam hidup ini. Maka itu ayo mulai hari ini, kalau kita sudah bertobat, maka ini yang harus kita lakukan. Buang semua hal-hal dosa, benda-benda, barang-barang, hubungan dengan teman-teman. Lihat, yang kena narkoba, terikat narkoba, lihat. Salah satu yang harus dikerjakan. Dengar ya, yang terlibat narkoba. Yang harus saudara kerjakan. Satu, ganti nomor HP. Buang. Kalau tidak, setan gak akan rela saudara lepas. Akan dihubungi lagi. Nomor 2. Ambil keputusan. Untuk tidak punya hubungan sedikit pun. Kepada teman-teman lama itu. Catat ini. Karena kalau saudara masih coba-coba kontak. Pasti jatuh lagi. Pasti itu saudara. Maka itu ayo kita kembali kepada apa yang Tuhan ajarkan. Makasih dari Sydney menuliskan Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Saudara lihat, itu kasih Tuhan. Ya, ada kesaksian ini dari Nabi Ri. Benar, dalam kehidupan ada peristiwa yang bisa membuat kita kecewa. Ayat ini yang menguatkan saya, Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Puji Tuhan, makasih Yom. Nah, jadi kita harus tegas pada diri kita sendiri. Untuk tidak kembali ke hidup yang lama. Putus total. Putus total. Dalam sejarah perang Napoleon, ya, raja kaisar Perancis pada zaman itu. Napoleon ini jenderal perang yang cukup sadis, masih muda tapi memang hebat strategi perangnya. Setiap kali Napoleon mengajak prajuritnya menyerang suatu daerah dan harus menyeberang dengan jembatan. Napoleon punya kebiasaan yang sangat radikal. Begitu semua tentaranya, prajuritnya sudah nyebrang, maka Napoleon memerintah, bakar jembatan itu. Wih, ngeri toh saudara. Artinya apa? Supaya nggak ada yang balik.
Wah, itu sebuah strategi yang luar biasa. Jadi setelah kita bertobat, tidak boleh ada lagi hubungan dengan yang lalu. Putus, total, lepas. Maka setan gak berani akan mengganggu kita lagi. Itu sebabnya, saya kembali lagi, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Tetap tinggal di dalam dia, berakar dalam dia, bertambah teguh dalam iman dalam dia. Semuanya dalam Yesus, dalam Yesus. Maka kita akan kuat dan tidak akan mudah balik lagi. Catat itu baik-baik. Terima kasih Bapak untuk pengajaran yang luar biasa ini. 2 Petrus 2 ayat 22. Ini ayat yang paling jelek saudara. Rasanya baca janek gitu ya. Makasih Syongta ikut nonton. Ya. 2 Petrus 2 ayat 22. Woi guru hebat. Coko Didi. Ya, hebat kamu ikut ya. Udah? Oke, silakan ya nih kerja lagi. Ya, kalau memang sempat pakai headset ya supaya tetap dengar. Oke. Bagi mereka ini siapa? Yaitu kalau ada di antara kita setelah bertobat, mengaku percaya Yesus dan menjadikan Yesus Tuhan, penguasa dalam hidup kita, maka kalau kita tidak tegas terhadap cara hidup yang lama, maka bagi orang-orang itu cocok. Enggak enak. Apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini? Geli, jijik sekali, kotor. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang dimandikan kembali lagi ke kubangannya. Jangan ada di antara kita yang dikatai dengan peribahasa yang jelek ini. Ayat ini. Mereka, yaitu orang-orang yang sudah bertobat tapi nggak mau tegas, nggak mau menjaga hidupnya betul. Mereka adalah gambaran dari peribahasa yang benar ini. Anjing kembali kepada muntahnya sendiri. Dan babi yang telah dibersihkan, naik lagi Filipus. Babi yang telah dibersihkan kembali lagi berkubang di lumpur. BIS. Apa yang mereka lakukan? Ya, membuktikan kebenaran peribahasa ini. Anjing akan makan kembali apa yang sudah dimuntahkannya. Dan babi yang telah dimandikan akan kembali berguling-guling di dalam lumpur. TSI. Bagi orang seperti itu, tepat sekali dua peribahasa ini. Anjing yang muntah memakan muntahnya lagi. Dan babi yang sudah dimandikan bersih-bersih kembali berkubang di lumpur. Ngeri ya? Ada peribahasa yang mengatakan anjing memakan muntahnya dan babi yang sudah dimandikan berkubang lagi di dalam lumpur. Peribahasa ini cocok bagi orang-orang yang kembali kepada dosa mereka. Ini dari FIH. Jadi kita harus ambil putusan mulai hari ini untuk hidup dalam kebenaran, tidak kembali lagi ke hidup yang lama. Maka itu penting sekali yang masih punya kelemahan-kelemahan. Karena terlalu baik dengan teman-teman. Nah, mungkin kalau dengar kalimat ini, berarti teman baik dong. Belum tentu. Saudara, teman-teman baik kita itu bisa menjerumuskan kita. Setuju? Maka itu kalau hubungannya itu adalah untuk menjatuhkan, maka lebih baik saudara mengambil keputusan tidak mau lagi berteman dengan seperti itu karena pasti akan merugikan. Saya ulangi, kita harus lepas dari teman-teman yang seperti itu karena itu pasti akan merugikan kita. Nah, kita harus milih dong. Pilih teman yang baik yang membuat kita makin hidup kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi harus seperti itu keadaan kita. Kalau tidak,
gampang sekali. Woi, dari Las Vegas setuju, betul nak. Ini cara hidup kita yang benar. Ya, woi dari Kutai Barat. Hanya dengan cara tinggal di dalamnya, meresapi kasih. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Maka segala perkara dapat kita tanggung. Filipi 4:13. Dengan tinggal melekat seperti ranting pohon pada pokok anggur. Amin. Betul nak. Setuju sekali itu. Nah, ada yang komen. Itu gak apa-apa kalau kita gak temenan sama orang-orang seperti itu. Gak apa-apa. Ya, kenapa? Daripada berteman tapi merusak dan merugikan diri sendiri, lebih baik cari teman yang lain. Kecuali ya, kalau saudara sudah kuat dan punya hati untuk menyelamatkan teman-teman lamamu, kerjakan itu. Ya, kerjakan itu. Jelas ya nak? Ini seorang guru dari Nabiri tanya itu. Ya, kalau tidak, kalau kita baca Galatia 6 ayat 1. Woi, dari Texas. Ya, Charles. Kotoni ada di Surabaya ini nak. Ya. Sambil kerja, sambil dengerin. Yo, Pak Erik. Oke, lihat ini. Lihat nak. Galatia 6 ayat 1. Jadi kalau kita sudah kuat, silakan menyelamatkan dan jadi garam terang buat teman-teman lama kita yang hidupnya masih dalam dosa. Nah, dan ini ayatnya, hati-hati. Saudara-saudara, Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, yang sudah kuat posisinya, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah, istilah gampangnya gini. Ada orang punya hati melayani teman-temannya terikat narkoba. Ternyata dia juga ikut konsumsi narkoba. Nah, itu jangan. Ayat ini. Hai saudara-saudara. Naik lagi, Phil. Jika ada orang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus mengembalikan orang seperti itu dengan roh kelembutan. Berjaga-jagalah supaya kamu sendiri jangan ikut tergoda. PS. Saudara-saudara, kalau seseorang didapati melakukan suatu dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut roh Tuhan membimbing orang itu kembali pada jalan yang benar. Tetapi kalian harus melakukan itu dengan lemah lembut dan jagalah. Jangan sampai kalian sendiri tergoda juga. TSI-nya. Ya. Saudara-saudari, kalau ada di antara jemaat yang ketahuan jatuh dalam dosa, maka hendaklah anggota lain yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus membimbing dia kembali ke jalan yang benar. Tetapi lakukanlah itu dengan lemah lembut sambil tetap waspada supaya kamu sendiri tidak ikut tergoda untuk berbuat dosa. Ya, FYI-nya. Saudara sekalian yang saya kasih, kalau seorang orang Kristen kedapatan berbuat dosa, saudara yang rohani hendaklah secara lembut dan rendah hati menolongnya kembali ke jalan yang benar, mengingat bahwa lain kali mungkin seorang di antara saudara lah yang berbuat salah. Jadi jelas ya, boleh. Kalau kita sudah kuat, ayo kita layani. Tapi kalau masih belum, jangan coba-coba. Nanti kita bisa terjerat sendiri. Nah, inilah cara hidup yang Tuhan ingin untuk kita mengerti sebagai murid-murid Yesus terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya setan gak ambil keuntungan di antara kita. Tapi setan ya kalah dengan keputusan kita yang selalu taat untuk melayani, melakukan kehendak Tuhan. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34.
Haleluya ya Pak Gembala, keraksaan, puji Tuhan. Ya. Oke. Makasih Yos untuk komennya. Yohanes 4:34. Nah ini supaya kita kuat. Harus makan. Ada vitamin yang Tuhan berikan kepada kita. Setelah kita bertobat untuk tetap kuat. Kata Yesus kepada mereka. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku. Ayat ini saya baca. Yesus berkata kepada mereka. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. PS. Lalu Yesus berkata. Makananku adalah mengikuti kemauan Dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. TSI. Lalu Yesus berkata kepada kami. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku ke dunia ini. Yaitu untuk menyelesaikan tugas yang Bapa berikan kepadaku. Eva ya. Kemudian Yesus menjelaskan, makananku ialah melakukan kehendak di Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayo kita lihat arti firman ini. Saudara, kata makanan itu ada dua hal artinya. Satu, ya makanan itu mendapatkan kekuatan. Tanpa makan kita nggak punya kekuatan. Ya, umum secara umum. Yang kedua, arti kata makananku. Saudara pernah lihat nggak? Satu kali saudara melihat ada orang. Wih, dia bisa ngangkat barang berat. Kok sepertinya ringan sekali. Dan waktu kita coba, goyang aja tidak. Maka ada istilah. Kenapa dia bisa kuat ngangkat barang seberat itu? Kenapa kamu nggak kuat? Masih ingat ada kalimat ini. Yaitu makanan sehari-harinya. Ngerti enggak? Nah, ayo kita tanya. Apa kebiasaan kita sehari-hari? Yang jadi makanan kita. Yang rutin kita kerjakan. Apa? Ya, saya mau baca beberapa komen ini. Ya, dari Lapas Muaro 2A Padang. Setelah kita bertobat, langkah selanjutnya Roma 8, 13, 15. Ya saya nggak usah baca ya. Ya oke. Lakukan itu. Apa saja ya yang kita bisa lakukan. Nah makanan kita apa? Kebiasaan kita apa? Ada yang bilang baca firman Tuhan. Bagus. Jadi kebiasaan kita sehari-hari itu akan menentukan kita ini jadi siapa. Tapi kata kunci, perhatikan baik-baik. Makananku, kata Yesus, melakukan keinginan Papaku. Makananku ialah melakukan yang Papa suruh. Makananku ialah melakukan apa yang Dia kehendaki. Nah, perhatikan. Dalam hidup kita selalu ada 3 kekuatan. Saya ulangi, dalam hidup kita selalu ada 3 penguasa, 3 kekuatan, 3 yang bisa ngontrol, mengatur, memanipulasi, menyetir, mengendalikan hidup kita. Ingat, hanya ada 3. Bersyukur cuma 3. Tapi seringkali, walaupun cuma 3 ini, kita sering mengalami kesulitan. 1 adalah Bapa di surga, Tuhan Yesus, firman-Nya, dan Roh Kudus. Nomor 2 adalah diri kita sendiri. Kan kita punya kehendak bukan? Kita punya kemauan bukan? Nomor 3, nah ini yang berbahaya. Si setan. Kehendak setan, kemauan setan. Ada. Nah saudara, inilah 3 kekuatan. Yang setiap saat, catat, bukan cuma setiap hari. Setiap saat. Wow, dari New Jersey
Amerika. Selamat malam di sana. Puji Tuhan bisa ketemu lagi ya. Yes ya. Salam buat Bernard. Nah, setiap kali muncul keinginan, aku mau ini, aku mau itu. Setiap kali muncul keinginan, aku mau, aku ingin. Cek dari 3 ini yang muncul keinginan siapa saat itu. Ini dia. Ya. Nah, kalau saudara dan saya bisa memilih dari 3 penguasa hidup ini, Tuhan, aku, dan setan, maka saudara dan saya akan jadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Karena yang kita lakukan adalah kehendak Bapa. Maka itu kata Yesus jelas, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Nah, jadi tiap kali kita sedang akan melakukan sesuatu, sebelum bertindak, cek. Ini yang kulakukan keinginan siapa ini. Ingat saudara, kan cuma 3. Tuhan, kita, dan setan. Sebetulnya gak susah. Kalau memilih dulu. Pokoknya begitu. Aku mau. Aku mau. Nah, cek. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Maka itu kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Untuk apa saja yang kita bisa lakukan, ayo kita lakukan. Kalau itu kehendak Tuhan. Oh, dari Kutai Barat. Komen lagi. Latihan rohani itu melatih otot rohani dengan prioritaskan. Lakukan kehendaknya. Dalam firman tertulis sehingga muncul memori otot rohani saat godaan dosa timbul. Jadi kuat ya. Betul nak? Setuju sekali untuk itu. Wah, menyenangkan. Ya, Endang lusa ketemu ya. Endang asing dinapiri. Nah, kalau kita melakukan apa saja yang Tuhan inginkan, hidup ini kuat. Saya akan berikan contoh. Tapi contoh ini nggak baik. Tapi untuk memudahkan pengertian. Maaf ya. Apalagi yang pernah terlibat dengan dunia kelenik, dunia kuasa gelap, dunia pedukunan. Saudara, saya lupa itu berapa puluh tahun yang lalu. Ketika ada seorang dukun sakti itu bertobat. Nah, di situ dia menceritakan. Ini kalimat penting. Mengapa di antara dunia kegelapan dukun-dukun itu ada yang baru belajar ilmu itu langsung hebat. Tapi ada yang sudah lama kok nggak maju-maju. Istilah mereka kok nggak sakti-sakti. Saya kaget saudara. Ternyata persyaratannya cuma satu. Para dukun, ya orang-orang ingin punya kesaktian, punya kekuatan itu. Dan ini betul. Maka itu Yohanes 4:34 ini luar biasa. Begini kata mantan dukun yang hebat ini. Begitu seorang mengambil keputusan untuk belajar kuasa kegelapan, kelenik dan macam-macam, maka kuasa gelap itu hanya mencari satu pribadi yang nurutnya itu habis-habisan. Disuruh apa saja oleh roh itu, tidak ada kata tidak, selalu iya. Wih, dalam ceritanya saudara, maaf, suruh makan kotoran orang, lakukan. Suruh tidur di kuburan yang angker, nurut. Suruh makan kotoran binatang, nurut. Suruh puasa sekian hari, nurut. Ya, kubur dirinya di dalam tanah cuma kelihatan berapa minggu, nurut. Lalu saya dengar itu. Oh, berarti setan mengambil cara yang sama yang Yesus ajarkan. Makananku ialah menuruti, melakukan kehendak Bapa. Saudara, jadi orang-orang yang kesetanan itu jadi hebat. Itu penyebabnya cuma satu. Mereka nurut setan mereka.
ketaatan mutlak tanpa syarat. Nah ini masalahnya. Kita ini sulit untuk nurut. Ayo ngaku. Betul enggak? Kita ini terlalu banyak pertimbangan. Kita ini terlalu banyak mikir. Ya kalau ya, ya kalau tidak dan macam-macam. Dan betul. Makin taat seseorang itu kepada roh jahat yang mereka sembah. Mereka makin sakti. Wah ini dari Bogor atau Depok ini, Rif. Betul katanya. Itu dia. Saudara, ayo hari ini kita berubah. Mengambil keputusan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Oke. Coba TSI-nya, Phil. TSI-nya. Ya. Lalu Yesus berkata kepada kami, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku ke dunia ini, yaitu menyelesaikan tugas yang Dia berikan kepadaku. Waduh, oh dari Belanda, wih sudah bangun jam segini, padahal masih dari sana berarti masih jam 4 subuh, hebat Pak. Begini yang dari Belanda, kadang masih dalam kurung berani nego sama Tuhan. Nah ini masalahnya, ya ini kejujuran. Saya percaya semua kita pasti pernah nego, tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan, setelah saya mendengar kesaksian mantan dukun itu, saya kagum. Para dukun itu akan jadi sakti ketika mereka tidak pernah nego. Setannya ngomong apa? Ya. Nah kita ini terlalu banyak nego dengan Tuhan, terlalu banyak tawar-menawar, terlalu banyak hitung-hitungan untung rugi. Maka itu kita nggak sakti-sakti dalam tanda kutip ya. Musa mengalami hal yang dahsyat karena Musa berkata iya, berkata iya. Jadi hari ini tidak ada alasan untuk kita berkata tidak kepada Bapa kita, karena kita tahu semua yang Papa kehendaki itu pasti yang the best, pasti yang terbaik untuk kita. Demi kasihnya kepada kita anak-anaknya. Maka itu jangan tawar-menawar lagi. Ayo miliki imannya ketiga saudara kita, Sadrak, Mesak, Abednego. Masih ingat? Ketika mereka bertiga dalam ancaman yang sangat tegas untuk dibakar hidup-hidup dalam nyala api yang dipanaskan 7 kali dari normal. Aduh, masih ingat ya? Betul. Susiani hanya percaya saja, ya nurut saja. Iman mereka begini. Perlu raja tahu kalau yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang 7 kali dipanaskan dari normal. Maka dia menyelamatkan. Kalau tidak, nah ini dia. Perlu raja tahu. Ya, terima kasih Phil. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Makasih Daniel 3 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab raja. Dan menjawab raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tapi seandainya tidak, ini iman yang luar biasa. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Lihat, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya, wajahnya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya
supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Bayangkan. Nah, semua kita, khususnya warga binaan, kalau nanti sudah bebas, ambil imannya Sadrak, Mesak, Abednego ini. Tegas terhadap ajakan tawaran teman-teman lamamu. Walaupun hasilnya menggiurkan. Sudahlah, sekali ini kamu lakukan. Langsung kamu bisa dapat duit sekian puluh juta. Aduh, hati-hati itu. Ada komen. Padahal jika mendadak tidak nurut perjanjian dengan si setan, ada risiko yang mengerikan. Benar. Ya. Terima kasih Daniel untuk mengingatkan ini. Jadi kalau ada orang pernah berjanji kepada setan dan tidak nurut, risikonya ngeri. Ya. Sedangkan kalau kita nggak nurut Tuhan, dia tidak ngancam, bahkan mengampuni. Saya sudah pernah di fase itu. Ngeri loh. Terima kasih, ini kesaksian jujur. Betul. Ketika setan menawarkan otoritas untuk sakti, itu nggak gratis. Ada persyaratan dan permintaan yang gak masuk akal. Tapi begitu banyak yang bodoh. Mau saja. Nah, ini ada kesaksian. Ada yang di fase itu. Tapi papa kita luar biasa. Betul, Phil. Selalu minta tumbal. Betul, gak ada yang gratis. Jadi kalau kita taat kepada papa, aduh hasilnya luar biasa. Jadi konsep makananku ialah melakukan kehendak papaku. Ingat, hanya ada 3 pilihan. Kehendak Tuhan, kehendak diri sendiri, si aku, dan kehendak setan. Pilihlah, hidup pasti menang. Dan belajar untuk nurut, belajar untuk taat. Imannya Sadrak, Mesak, Abednego harus jadi iman kita. Supaya tidak kalah lagi. Ya warga binaan, anak-anak saya semua, semangat ya. Lagi sekali para petugas, ibu bapak yang mengizinkan saudara kita ini untuk ikut belajar Senin, Rabu, Jumat. Tuhan memberkati ibu bapak semua. Kalian tadi yang milih tema ini siapa? Saya. Ya, coba ceritakan apa motivasi memilih tema ini. Dengar ya Gali.